Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Delpia Mumonto, NIM 13141990, kelas 5C Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Arwildayanto, SPD, MPD. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut Anda. Konsepsi kebijakan dalam kebijakan teori yaitu yang pertama, menurut Iskandar pada tahun 2012 bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak atau aktor-aktor kebijakan sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, menurut Nugroho pada tahun 2012 mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Yang kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konsesi-konsesi. Yang ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif. Jadi menurut saya kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteksi ini ditindak pemerintah untuk tidak merespon permasalahan yang ada, termasuk dalam bentuk kebijakan publik, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan. Apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan dan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Pertimbangan mata kuliah ini, yaitu kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Manfaatnya yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kebijakan yaitu yang pertama ada isi kebijakan, meliputi sumber daya, manfaat kebijakan serta ketertiban publik. Yang kedua, format kebijakan, terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, serta penerima isi kebijakan. Yang ketiga, reputasi aktor, terdiri dari legitimasi, kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Dengan begitu, maka upaya untuk memahami implementasi kebijakan perlu dilihat secara detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementator dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut sesuai harapan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya dalam komunikasi yang dilakukan pihak terkait publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkat nasional, regional maupun lokal. Urusan jawaban disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkait menjadi perhatian publik. Formulasi kebijakan sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan dalam
mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik. Pengadaan isu pada dasarnya proses artikulasi dalam agregasi yang merupakan fungsi input. Formulasi merupakan aktivitas kebijakan yang tidak netral dari politik, sehingga kebijakan terbentuk merupakan resultan kompromi publik dari para aktor yang berperan merumuskan kebijakan. Contoh inducement yaitu langkah kebijakan yang bersifat membujuk atau menekankan atas suatu isu tertentu, misalnya kredit pajak atau positif dan penalti polusi negatif. Baru selanjutnya rules, langkah kebijakan yang menekankan pada pembentukan aturan-aturan dalam bentuk regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga, faktos, langkah-langkah kebijakan berupa berbentuk jalur informasi untuk mengajak kelompok target agar mau melakukan sesuatu yang dilakukan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, regates, langkah kebijakan dengan memberikan hak-hak atau tugas-tugas kepada masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan suatu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar filosofi dari negara Indonesia. Tujuan dari sistem pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk mengembangkan keterampilan, karakter, dan peradaban dengan meningkatkan intelektual dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan pada siswa seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral dan karakter yang baik, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan luas, kompeten, kreatif, dan mandiri serta bertindak sebagai layaknya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya berpusat pada pengembangan kognitif melainkan juga dalam mengembangkan moral sehingga dapat membangun identitas bangsa. Dalam kebijakan pendidikan berkembang di Kamboja dikendalikan oleh negara melalui Kementerian Pendidikan di tingkat nasional dan oleh Departemen Pendidikan di tingkat provinsi. Konstitusi Kamboja menetapkan bahwa negara harus melindungi dan meningkatkan hak-hak warga negara untuk pendidikan berkualitas di semua tingkatan. Menjamin bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan. Pasal 66. Dalam kebijakan pendidikan negara maju di Jepang menemukan bahwa jumlah murid yang berdasar dalam satu kelas sekitar 20 orang di sekolah dasar dibandingkan 23 di Amerika Serikat, malah membuat pengajaran berlangsung efektif. Saat seorang guru mengajar di kelas yang lebih besar, maka rekan-rekan guru yang lain bisa menghabiskan waktu mereka dengan berkolaborasi, membuat perencanaan pengajaran, dan melakukan tutoring satu persatu sebanyak mungkin. Kelas-kelas di negara ini itu lebih terstruktur daripada di Amerika Serikat, dan guru memiliki kendali. Orang Jepang percaya bahwa kebiasaan belajar yang baik di usia muda akan membangunkan pola yang akan terus diharapkan oleh anak-anak saat beranjak dewasa. Selanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Menurut saya terkait pendidikan di Indonesia ke depannya, kekuasaan dalam pendidikan dan kekuasaan negara
negara bertemu dalam ruang edukatif. Kedua kekuasaan tersebut harus memiliki titik tolak yang sama agar tidak saling berinterferensi. Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dan dengan jalan memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan padanya untuk menjadi individu. Terima kasih, itulah jawaban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.